Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shalal umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya. Lanjutkan yang lalu sikap Ahlus Sunnah terhadap ahlu bid'ah. Imam Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah menjelaskan bahwa dosa ahli bid'ah itu tidaklah satu tingkat, namun tingkatannya berbeda-beda. Perbedaan itu datang melalui sisi yang berbeda-beda pula, sebagaimana dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri, apakah ia sekedar taklid atau seorang yang berijtihad. Itu dosanya ringan itu kalau ikut-ikutan gitu ya. Yang kedua dari sisi terjadi kebid'ahan itu pada hal-hal yang penting, misalnya jiwa, kehormatan, akal, harta dan sejenisnya. Yang ketiga dari sisi apakah pelakunya itu melakukan bid'ah tersebut secara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Yang keempat dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu mendakwahkan bid'ah atau tidak. Yang kelima dari sisi keberadaan pelakunya menyerang Ahlus Sunnah atau tidak. Dari sisi yang keenam dari sisi keberadaan bid'ah yang dilakukan itu hakikiyah atau idofiyah. Yang ketujuh ditinjau dari sisi keberadaan bid'ah itu sendiri, ya, jelas ataukah masih samar-samar. Yang kedelapan dari sisi apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran atau tidak. Dari sisi apakah si pelaku terus menerus melakukan bid'ah atau tidak. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwa perbedaan tingkat dalam dosa adalah dilihat dari tingkat kebid'ahannya. Beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa di antara tingkat bid'ah itu ada yang haram, ada yang makruh. Sementara sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada setiap bid'ah, karena Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Tidak dilakukan lagi bahwa dosa-dosa perbuatan bid'ah itu terbagi menjadi menjadi beberapa bagian, ya. Yang pertama itu yang menyebabkan kekufuran yang nyata. Ini yang bahaya ya. Yang kedua berstatus sebagai salah satu dosa besar. Yang ketiga berstatus sebagai salah satu dosa kecil. Katanya itu ya. Yang pertama bisa jadi kufur, yang kedua bisa jadi dosa besar. Yang ketiga itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu yang kita ngikut taklid. Nah, taklid ya, pada ahlu bid'ah itu dosanya kecil ya, karena dia kan orang awam nggak tahu. Ikut-ikutan itu, tapi dia nggak tahu. Itu. Tapi nggak tahu. Kalau tahu dosa gede. Kalau dia tahu masih di jalan juga dosa besar, bahkan sampai kufur dia. Gitu. Kufur tuh kalau dia udah tahu nih, dia dakwahin lagi gitu.
Bid'ah yang menjadi dosa kecil memiliki beberapa syarat. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Pelaku tidak melakukan bid'ah secara terus-menerus, karena dengan melakukannya secara terus-menerus maka dosa bid'ah itu berubah menjadi dosa besar. Udah tahu, masih aja lakuin gitu terus, gitu kan? Ikut maulid terus, gitu kan ya. Atau baca Yasin tiap malam Jumat terus dirutinkan gitu kan, sama juga itu kan bid'ah. Kalau sekali sih nggak apa-apa kan, sekali ikut-ikutan gitu kan. Tapi kalau dia udah tahu bahwa itu bid'ah tapi masih juga melakukan, itu jadi masuk dosa besar. Tapi ahlu bid'ah kan nggak mau dibilang begitu, karena ahlu bid'ah itu dia itu disenangi dengan syaitan, Pak. Kenapa disenangi dengan syaitan? Karena dia merasa benar itu perbuatannya. Jadi setan lulus aja, padahal berdosa. Iya, soalnya baca Quran kan baik kan gitu loh. Padahal yang dimaksud bid'ah menurut syariat itu perilakunya yang melakukan terus-menerus tanpa ada syariat. Baca Qurannya boleh, nggak masalah. Ya kan, di rumah atau di masjid. Tapi di kuburan boleh nggak boleh gitu. Perbuatan bid'ah itu baca Quran di kuburan itu ya, di Yasin ya, Yasin gitu kan. Gitu. Udah tahu masih dilakukan jadi itu masuk dosa besar. Tapi kalau hanya ikut-ikutan aja dia nggak tahu atau dia lakukan sekali-sekali aja itu dosa kecil. Yang kedua, pelaku tidak mendakwahkan bid'ahnya dan dakwah itu memperbesar dosa bid'ahnya karena semakin banyak orang yang mengamalkannya akibat mengikuti apa yang didakwakan tersebut. Nah, ya kan? Kita udah tahu bid'ah nih. Terus ajarin lagi ke istri, ke orang lain, ke siapa gitu kan, ke suaminya. Tuh dosanya makin banyak karena menyebar. Itu kalau hanya dilakukan sendiri untuk diri sendiri dan nggak terus-menerus, itu dosa kecil. Tapi tetap aja dosa. Kita kan nggak mau kan, kalau dosa berarti kan neraka tempatnya walaupun kecil kan gitu. Yang ketiga, pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah orang banyak, juga tidak di tempat di mana biasa dilakukan ibadah sunnah. Ya, sendiri misalnya, dia kan nggak ngajak-ngajak orang, tapi itu bid'ah gitu. Tapi contoh membaca Yasin setiap Jumat di rumah tapi gitu loh. Kan nggak ada yang tahu kan. Itu tahu dan bid'ah itu kan. Tapi nggak ada yang tahu, dilakukan sendirian itu termasuk dosa kecil. Maksudnya membaca Quran Yasin yang sendiri yang gimana? Misalnya tiap malam Jumat baca Yasin gitu kan. Artinya jadi kayak wajib gitu kan. Dirutinkan sama dia. Tapi dia sendiri di rumah. Kirim pahala nih kepada orang tua misalnya gitu kan ada. Apalagi di masjid rame-rame kan itu. Iya, rutin kan itu, apalagi itu. Koordinatornya lebih besar ya? Lebih besar lagi. Bid'ah itu lebih disenangi oleh setan daripada orang berlaku maksiat, Pak. Misalnya kita zina nih, udah ketahuan kan, kita tahu dosa itu. Suatu saat bisa taubat loh. Korupsi nih kita, udah tahu itu kan dosa besar kan? Riba misalnya, dosa besar. Kita tahu itu dosa. Suatu saat kita mau sadar kan bisa taubat ya. Maka dijagain terus sama setan, lu jangan dulu lakuin aja terus kan gitu. Kalau pelaku bid'ah nggak dijagain sama setan ya. Karena dia merasa benar. Gitu. Jadi setan tenang aja terus, nggak usah dilus-lus. Kalau zina kan mau sama mau, kalau sama tuh nggak mau kan baik stop. Ya enggak, cari yang lain kan gitu. Kan gitu. Artinya perbuatan maksiat itu kan dosa besar juga ya. Tapi dia bisa tobat, Pak. Beda dengan pelaku bid'ah. Nggak bakalan bisa tobat dia. Karena dia di dalam keadaan kebenaran menurut dia. Itu susah kan? Makanya setan senang. Terus temen gua ntar lo di sono katanya ditolakkan.
Karena pelaku bid'ah itu diancam neraka, Pak. Suatu saat dia bisa tobat ya, wallahu alam kan gitu. Tapi sulit orang pelaku bid'ah itu bisa tobat. Sulit. Kecuali kalau dia menimba ilmu ya dari mana-mana, dia pelajari benar-benar, kemudian dapat hidayah dari Allah, bisa. Gitu. Karena kita juga dulu ahlu bid'ah juga, terutama saya. Masih sering baca Quran di kuburan kan, kalau ziarah pegangannya Yasin. Gitu. Setelah udah tahu kan nggak kita lakukan. Iya, orang sakit bacain Yasin. Oh, itu kan ya itulah karena kebodohan kan, makanya kita belajar supaya kita baca Yasin. nggak ada dalilnya. Kita cuma mendoakan aja dia. Doakan Allahumma firlahu Allah ya, Allahumma firlahu perempuan. Udah itu aja pendek. Kalau mau panjang tak ada tambah. Kalau beranggapan mayatnya itu merasa nyaman, agak sejuk dibacain Al-Quran, ada bisa. Dari mana kita tahu udah nyaman? Ya, ya orang mati ya tidur ya kan. Jadi kita kayak dukun aja jadinya kan, tahu dia nyaman gitu. Tambah berbahaya gitu. Nabi dengan gitu. Tapi kalau di Al-Fajr itu memang udah jadi pakem, Pak. Jadi malam Jumat itu yasinan, malam paginya Al-Kahfi ditambah subuh. Kalau Al-Kahfi benar boleh, nggak apa-apa subuh. Tapi baru kali ini Pak ya ada jadwal itu. Tadinya nggak ada. Ada dari dulu. Nah, maksudnya Al-Kahfinya baru. Oh, Al-Kahfinya baru. Kalau Yasin Jumat pagi subuh itu setelah subuh Al-Kahfi. kalau nggak salah Kahfi tak Iqmal tadi ya dengan mengajakin. Nah, cuman tadi saya agak tentang itu hadroh. Sama Bapak nih, manfaatnya apa hadroh? Ke anak Ikrimah itu, ada nggak manfaatnya hadroh? Udah larang aja itu apaan gitu. Saya larang Pak tadi Pak, makanya Bapak ini lagi mikir ini. Coba deh, cari ininya, ada nggak dalilnya nih? Atau Nyanyi kan? saya nyanyi, ulang apa pujian apa? Siapa yang puji? Tadi kan Kamu baca Quran aja udah aman tuh baca Quran, baca hadis dibanding ke masjid lain, pengajian anak-anak muda bagaimana bagus kalau gitu ada sepedaan apa ya kalau boleh kan studi banding. Kalau studi banding kepada yang sunnah sih bagus Pak. iya Studi banding kepada ahlu bidah juga yang ngapain kan gitu. Nah, ini jadi masuk dosa besar kan jadinya akhirnya kan gitu. banyak saya kepala tadi mikir lagi. Ketiga ya. Sekarang yang keempat ya, tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah tersebut, karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut sementara meremehkan dosa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Yang meremehkan bid'ah itu kan apa katakan ini misalnya gitu, itu kan berarti kita meremehkan padahal itu bid'ah. Sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada ketiga bentuk bid'ah tersebut, karena Nabi SAW telah menetapkan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, sehingga hal tersebut mencakup bid'ah yang menyebabkan kekufuran atau yang menyebabkan kefasikan baik besar maupun kecil. Ahlu sunnah tidak memutlakan satu jenis hukuman kepada ahli bid'ah, namun hukumannya bagi seorang pelaku bid'ah yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan tingkat bid'ahnya. Antara orang yang bodoh dengan orang yang takwil tentang perbuatan bid'ahnya berbeda hukumnya dengan orang alim yang menyeru kepada perbuatan bid'ahnya yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu sikap ahlu sunnah membedakan cara bermuamalah antara orang-orang yang menyembunyikan kebid'ahannya dengan orang-orang yang terang-terangan berbuat bid'ah. Ya. Jadi kalau orang bodoh, ya termasuk kecil dosanya gitu. Tetap aja kena gitu.
Karena dia nggak mau menggali, ya kan gitu. Iya, nggak mau belajar. Terus ada juga yang mentakwilnya, itu juga dosa kecil juga. Misalnya kan baca Quran bagus, nah itu kan yang mentakwil kan. Nggak ada baca Quran itu jelek, emang bagus. Tapi dirutinkannya itu gitu. Atau dilakukannya dengan waktu-waktu tertentu. Dia bikin sendiri gitu kan. Gitu. Kenapa? Mendingan baca Al-Baqarah, Ali Imran ya kan gitu. Karena itu juga nanti sebagai bekal kita nanti dalam kubur itu di akhirat kelak. Karena emang diperintahkan kita membaca itu. Kalau Yasin kan enggak. Yang rutin ya. Kalau emang baca Yasin itu tetap boleh. Merutinkan dan menetapkan waktu itu perlu dalil ya. Apalagi dia siapa? Apalagi niatnya ya, ngirim gitu kan. Gitu. Ya. Orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya atau dibenci atau dihajar ya. Hajar itu maksudnya memutuskan hubungan dengan seseorang, tidak diajak bicara, tidak diberi salam, tidak ada komunikasi dengannya. Menurut hukum syariat, hajar dibagi menjadi dua, yaitu hajar mamnu, hajar yang dilarang, dan hajar masru, hajar yang disyariatkan. Hajar mamnu contohnya yaitu menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari karena masalah pribadi. Hal ini dibolehkan menurut keperluan dan dibatasi selama 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Jadi misalnya kita sama orang Islam kita kasih nasihat dia nggak mau, udah kita nggak usah tegur. Tanda kita bahwa kita benci dengan perbuatan yang menyimpang itu. Tapi 3 hari batasnya, nggak boleh sampai sepanjang ini gitu. Tegur lagi. Hah? Tegur lagi. Ya tegur lagi. Ini batasnya 3 hari itu di sana itu hajar yang syar'i. Tapi bisa 3 hari begitu lagi ya, benci lagi 3 hari. Ya kita tinggal jauhin aja gitu lah. Artinya bukan kita nggak tegur dia gitu loh pas selama 3 hari itu. Setelah itu dia lakukan lagi kan, ya tetap kita tegur nggak ada masalah karena kita udah gitu. Karena kita udah lakukan kan syariat itu. Atas 3 hari. Sedangkan hajar masru, hajar yang disyariatkan adalah hajar yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan baik secara maknawi maupun materi, tidak dibatasi dengan 3 hari yang tujuannya untuk memberikan pelajaran dan peringatan agar perilakunya segera bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Hajar ini dilakukan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kemunkaran, kefasikan dan kebid'ahan seperti hajar yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai seorang suami kepada istrinya selama 40 hari. Ibnu Umar kepada anaknya. Menghajar 3 sahabatnya yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, dan Hilal bin Umayyah. Ya. Al-Waqifi selama 50 hari. Ya. Jadi Nabi, iya kan sahabat nih, yang sahabat tadi saya sebutkan itu, dia nggak mau ikut jihad dengan alasan macam-macam ya. Tapi dikabarin sama Allah, dihajar sama Nabi, nggak ditegur, nggak dikasih ini, nggak istrinya nggak boleh jenguk, paling ngasih makan aja nggak boleh jenguk. Lalu akhirnya dia tobat, diterima tobatnya, Nabi tahu, ya kan, diterima tobatnya dia bahwa dia waktu dia salah, akhirnya ya dia balik lagi ke Nabi, sampai dia tobat gitu loh. Nggak mau ikut perang. Umar juga ada sama anaknya atau siapa ya, atau sahabat juga itu, dia bilang
kamu jangan membunuh pakai ketapel gitu. Ya, ketapel kan nggak bisa membunuh, cuma menyakitin doang. Jangan pakai itu, masih aja itu anak nggak ditegur selama berapa hari itu sama Umar. Nabi juga sama istrinya ada begitu kan, tegur 40 hari. Apa? Itu tadi hajar yang masruh. Kalau masalah pribadi tadi kan hajar yang mamnu. Nah 3 hari. Misalnya ya sama teman atau apa ya kan gitu. Setelah itu ya kalau dia masih aja ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia melakukan kesyirikan, ya udah kita nggak usah deketin lagi. Gitu. Nah, dihajar itu diisolasi dan umat diperingatkan dari bahayanya serta ulil amri harus mengambil tindakan untuk menghukum orang-orang yang tersebut agar ia jera dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab bahaya bid'ah itu merusak hati, akal, agama, harta dan kehormatan. Ahli bid'ah mereka semuanya sudah keluar dari jalan yang lurus yang telah ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Ada di antara mereka yang keluar dari Islam, ada pula yang hampir keluar dari Islam. Pada akhirnya ya, menghalalkan darah kaum muslimin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang kaum Khawarij. Khawarij itu udah ada ya di zaman Nabi ya, udah ada. Mereka Khawarij membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3344, Muslim dan nomor 1064 dan Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bisa jadi kaum penyembah berhala selamat dari mereka, sedangkan orang yang beriman belum tentu selamat dari mereka. Hadis di atas menjelaskan bid'ahnya kaum Khawarij yang menghalalkan kehormatan dan darah kaum muslimin, sebagaimana juga apa yang telah dilakukan oleh Syiah dan firqah-firqah yang sesat lainnya. Bukti pengingkaran dan hajar salafus saleh terhadap ahli bid'ah adalah sebagaimana tindakan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menghukum Sabik bin Asal ya. Sabik bin Asal ini ya, Sabik bin Asal adalah seorang yang pernah bertanya kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu tentang arti Az-Zariyat, maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, yang dimaksud adalah angin. Kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan mengatakan demikian. Kemudian Sabik bertanya lagi, apakah maksud al-hamilat? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, yang dimaksud adalah awan. Setelah itu ia masih bertanya tentang beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau radhiyallahu anhu menyuruh orang untuk memukul Sabik dengan 100 cambukan, dan setelah sembuh dari sakitnya dicambuk lagi 100 kali. Akhirnya Khalifah Umar menyuruh Abu Musa Al-Asy'ari untuk melarang Sabik bin Asal berkumpul bersama orang-orang banyak. Nah, ini cara menghukum, ya kan? Iya, menghukum ini tadi si Sabik itu tadi, ya kan? Tadi kan sahabat juga, tapi dia nanya awan lah, apa udah dijawab, masih nanya lagi, nggak ada manfaatnya. Kan nanya ini apa namanya artinya awan, ada manfaatnya nggak ada kan gitu. Angin, ditanyain nanya nggak ada manfaatnya gitu. Nah, iya kan? Bisa lihat, nggak bisa lihat. Warnanya apa? Merah tadi itu. Ya, jadi itu cara menghajar. Zaman dulu cambuk ya Pak ya? Cambuk sampai dia luka, sembuh cambuk lagi. Ini tadi Umar menghajar
hajar ya, hajar. Si Sabik itu tadi ya, Sabik bin Asal. Begitu juga apa yang tadi dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada orang yang mengingkari qadar ya. Apabila engkau bertemu dengan mereka, beritahukanlah pada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Riwayat Muslim. Begitu juga tindakan para ulama Ahlus Sunnah terhadap tokoh Jahmiyah, yaitu Jahm bin Sofyan. Ia dibunuh karena ia mengingkari asma dan sifat-sifat Allah, menyatakan Quran adalah makhluk, surga dan neraka tidak kekal, dan lain-lainnya. Dibunuh, dihukum, ya kan? Sekarang orang yang mengaku Nabi, mengaku Tuhan dibiarin aja tuh. Dibunuh. Syariat. Karena dia udah melecehkan Allah kan. Tapi sekarang orang yang mengaku malaikat Jibril, ada yang mengaku Nabi, malah diwawancarain kan. Gimana setelah jadi Nabi katanya. Kalau zaman Nabi dibunuh. Aneh emang kita ini. Kalau dibunuh agar HAM kan gitu. Iya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-ciri ahlu bid'ah. Ciri-ciri yang dimiliki ahlu bid'ah itu sangat jelas dan terang serta mudah diketahui. Allah menyebutkannya yang demikian dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkannya dalam beberapa hadis. Salafus saleh juga menyebutkan tentang ciri-ciri mereka dan begitu pula para ulama yang mengikuti jejak salafus saleh. Mereka mengingatkan umat dari ahli bid'ah dan menjelaskan ciri-ciri mereka agar umat dapat berhati-hati dan tidak mengikuti jalan-jalan mereka. Di antara cirinya ahli bid'ah yang pertama itu mereka jahil, bodoh, ya, nggak mau belajar, ajak belajar macam-macam alasannya kan. Banyak kan urusannya dunia dia lebih utama. Yang pertama mereka jahil atau bodoh tentang tujuan syariat. Yang kedua berfirqah-firqah atau bergolong-golongan dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Yang ketiga selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang telah jelas namun mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang keempat selalu mengikuti hawa nafsu. Ahlu hawa yang namanya. Yang kelima mendahulukan akal atas wahyu. Kalau bid'ah tuh. Jadi dia mementingkan akalnya daripada wahyu. Itu ciri-ciri ahlu bid'ah. Bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Selalu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar ya. Dia takwil sendiri. Yang kedelapan menentang sunnah dengan Al-Quran. Kan ada orang tuh, sunnah mah udah banyak yang palsu atau apalah gitu kan. Saya mendingan Al-Quran aja. Berarti kan dia ingkar sunnah kan. Itu ciri-cirinya tuh. Padahal dia nggak bisa sholat kalau nggak belajar sunnah. Sunnah ada nggak di sholat ada nggak di Al-Quran? Nggak ada kan. Cuma diberitakan sholat aja. Tata caranya nggak tahu. Adanya di sunnah Nabi. Wudu juga sama. Gitu. Dulu ada teman kita juga tuh, yang guru itu. Dia bilang gini, saya tuh sama hadis nggak percaya. Kenapa Pak? Dia bilang. Karena banyak hadis yang palsu, dia bilang. Terus Bapak percaya apa? Saya cuma Al-Quran aja. Terus saya bilang, berarti Bapak ingkar hadis dong, saya bilang, ingkar sunnah dong. Ya karena itu tadi pendapat saya seperti itu. Ya. Bapak, berarti bagaimana cara Bapak belajar sholat? Ada nggak di Al-Quran? Itu kan dari hadis Pak. Gerakan sholat, takbir, bacaan, itu hadis, dari hadis semua. Bagaimana Bapak nggak percaya hadis?
tapi bisa sholat, saya bilang gitu kan. Gitu. Nggak usah jawab saya. Ya, saya nggak sebut orangnya tadi tetangga gitu. Aku sih nanti. Terus berlebihan dalam mengagungkan seseorang. Dulu ya, misalnya ada ustadznya, bilang, ustadznya begini gitu kan. Jadi dia berlebihan. Yang ke-10 berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Nah ini tadi juga nih, kan itu ibadah, tapi dia berlebihan ibadahnya gitu. Sehingga dia mengalahin Nabi, kan ada riwayat kan. Bagaimana sih sholatnya Nabi? Nabi sholat cuman sholat sunnah, rawatib, ya kan, sholat tahajud, sholat duha, nah ini gitu. Ini kata sahabat ini, saya mau sholat sepanjang malam, nggak mau tidur. Bilang gitu kan. Terus yang satu lagi, saya mau puasa terus, nggak mau makan. Yang satu lagi, saya nggak mau kawin-kawin, saya mau ibadah aja. Rupanya ucapan itu disampaikan oleh sahabat kepada Nabi. Nabi bertanya, dipanggil, apakah kamu mau berbicara tentang ini? Iya Rasulullah. Maksudnya kan pengen ngalahin Rasulullah saat ini ya. Oh, jadi kan bang, dia sholat malam cuma 11 gitu. Puasa cuma Senin Kamis atau Sabtu gitu kan. Dia mau puasa terus tiap hari gitu, nggak makan gitu. Ya kan? Nggak tuh nggak mau kawin-kawin katanya. Aku orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku sholat, aku tidur. Aku makan, aku puasa. Aku menikah. Barang siapa yang benci dengan sunnahku berarti bukan golonganku. Padahal maksud orang itu yang 3 itu tadi ingin melebihi Nabi di sholatnya. Kalau Nabi itu begitu aja dijamin surga, otomatis saya dong lebih ini lagi. Maksudnya kan seperti itu. Tapi nggak boleh sama Nabi, bukan golonganku katanya. Padahal tujuannya baik kan, bagus. Makanya nggak boleh tuh. Kan bagus itu bukan dalil. Gitu. Daripada. Iya. Ngapain kan? Kalau kita mau lakukan sunnah misalnya ya, sholat witir, kan boleh baca apaan aja kan. Tapi sunnahnya kalau 3 rakaat ya, rakaat pertama itu ini sabihis warobikal a'la, rakaat kedua Qul ya kafirun, rakaat ketiga kulhu. Itu sunnah tuh. Kita dapat pahala sunnah tuh. Tapi kalau kita nggak baca yang ini ya nggak apa-apa, boleh. Gitu. Misalnya kita kulhu, wajib binas kedua, terus Qul ya kafirun yang ketiga, wah nggak masalah, bolak-balik. Gitu. Yang ke-11 menyerupai orang-orang kafir. Ya, itu ciri-ciri ahlu bidah ya. Menyerupai orang-orang kafir. 12 memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahlu sunnah dan mencela ulama ahlu sunnah. Misalnya Wahabi, ini kan berarti mencela dia tuh. Maksud dia membuat jelek kan, padahal Wahabi itu kan dinisbatkan kepada nama Allah Al-Wahhab kan. Al-Wahhab kan nama Allah itu, Maha memberi. Sedangkan dia bilang Wahabi nggak tepat. Berarti dia udah melecehkan nama Allah. Gitu. Sedangkan itu bukan Wahab nama itu nama itu, nama bapaknya itu. Kadang orang nggak paham kalau ditanya Wahabi apa, ya itu yang kafir-kafirin orang tuh. Nah, yang ngatain bid'ah, padahal kan nggak ngatain bid'ah, kita menjelaskan hadis Nabi. Berarti Quran nggak bener dong ya, banyak kafirnya kan, kafir udah berapa ratus ya. Bacaan kafir. Kalau di Mekah ya Wahabi ya. Iya, katanya dari Saudi Arabia.
Padahal kalau Wahabi yang dimaksud buruk itu adalah yang orang dari Afrika, Pak. Saya punya bukunya itu. Justru mereka itulah menyembah-nyembah kubur gitu dari Afrika itu. Namanya sama, Abdul Wahab. Tapi nama aslinya saya lupa itu. Kalau ini kan nama bapaknya Abdul Wahab itu. Ya. Nama dia sih Aziz ya. Yang ke-13, mereka sangat benci kepada Ahlus Sunnah. Ya. Yang ke-14, mereka memusuhi ulama ahli hadis yang melecehkannya. 15, mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa dalil. Mereka selalu meminta pertolongan dan bantuan kepada penguasa untuk mencelakakan Ahlus Sunnah. Dulu ada tuh yang punya Al-Bab ya, Tolan itu. Harusnya tuh Roja itu harusnya ditangkap semua orang itu. Ngomong saya sama Pak Bukti. Udah apa urusannya, dia bilang. Tat, dia bilang gitu kan. Itu dia menghasut-hasut orang. Iya katanya gitu loh. Orang ngajarin sunnah dibilang menghasut coba. Iya kan. Itu dulu kan Pak Bohri paling kenceng Pak dia untuk ini apa. Ngomong itu. Ya, aja deh. Berarti bisa saya sampaikan waktunya memang cuma singkat ya. Termasuk dari poin A, sekarang poin B mungkin minggu depan ya. Semoga ini bermanfaat untuk diri kita, untuk diri saya terutama. Kebenaran milik Allah, kebodohan itu milik diri saya karena ini ilmu saya dan kebodohan ada pada diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.